Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma amnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa qulna bil taqwa jamina bil afiyah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Ma'arif rahimahullah ta'ala wa ala manfaatihi wa barakatuh ulumin Amikum fiddaraini amin radhiyallahu anhum. Wa amma adabuhu ma'a ustazi wa minha ayyataqida anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alayhi li'annahu yurabbi ruhahu. Wa minha al-khudu' amamahu wal julus fi darsihi bil adabi wal husni isgha ila ma yaqulu. Wa minha tarkul mizah wa alla yamdaha ghayrahu min al-ulama li hadratihi makhafatan an yafhama ustadhuhu annahu yazummu. Wa minha alla yusaddahu al-haya'u anil su'al amma la ya'rifu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, majelis selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah bantu kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah beri istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pada pelajaran kita, itu masih adabul muta'allim, adab seorang pelajar, adab seorang murid. Kemudian yang selanjutnya, yang kemarin, bagi seorang pelajar dia harus memiliki adab terhadap dirinya, kemudian adab terhadap gurunya, dan adab terhadap sesama ikhwannya, sesama teman-temannya, atau sesama saudaranya. Kemudian wa amma adabuhu ma ustadi, dan adapun adab terhadap gurunya, minha fa minha, maka diantaranya adalah dari sekian banyaknya diantara adab seorang murid terhadap guru, yaitu dia harus meyakini ya'taqida anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi. Seorang murid harus memiliki keyakinan bahwa keutamaan seorang guru itu lebih besar daripada keutamaan daripada kedua orang tua. Atas gurunya, li'annahu yurabbi ruhahu, karena bahwasanya seorang guru itu adalah pendidik daripada ruhnya. Jadi yang pertama, adab bagi seorang murid terhadap gurunya adalah dia harus meyakini bahwa keutamaan seorang guru yang mendidik dia, mengenalkan dia kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih besar keutamaannya dibandingkan daripada keutamaan kedua orang tuanya. Karena bahwasannya seorang
murabbi dialah yang mendidik ruh seorang murid tersebut. Bukan berarti kita tidak taat kepada kedua orang tua kita. Jangan salah memahami. Karena umumnya Habib Taufik As-Segaf Pasuruan mengatakan pada zaman sekarang ini umumnya orang tua itu bukan menjadi pengasuh atau pendidik, tetapi hanya menjadi pemelihara, hanya memperhatikan perkara-perkara jasa dia, makan, minum, tetapi pendidikan agamanya terkadang kurang diperhatikan. Makanya kedudukan seorang guru itu melebihi daripada orang tuanya begitu. Bukan berarti kita nggak taat sama orang tua, tetap sama orang tua harus kita taat, karena ridho Allah ridho walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua. Begitu juga ridhonya Allah terdapat pada ridho seorang guru. Yang Nabi sabdakan beberapa yang lalu, saya juga sudah pernah sampaikan, Nabi SAW bersabda, Abaruka salasa, orang tuamu itu ada tiga. Alladzi abuka alladzi walada. Yang pertama orang tuamu yang menyebabkan adanya kita di muka bumi, yaitu kedua orang tua. Kemudian yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatahu, orang tua kita yang menikahkan putrinya kepada kita. Kemudian yang ketiga, alladzi allamaka, bahwa afdalul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang tuamu adalah orang yang mengajarkanmu, dan dialah yang paling afdal di antara mereka. Nabi yang mengatakan seperti itu. Apalagi kalau memang orang tua kita dan juga sebagai guru kita, itu lebih afdal dan lebih utama. Makanya untungnya kita di sini thalabul ilmi, agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita lagi. Kita sebagai guru yang pertama buat anak-anak kita. Bagaimana ulama-ulama terdahulu seperti itu. Imam Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, yang digelar Hujjatul Islam. Beliau nama aslinya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad, nama kakeknya lagi Ahmad. Ahmad nama Rasulullah juga. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Yaitu beliau ini guru pertamanya ayahnya ini bukan orang alim tapi orang soleh, senang hadir ke majelis. Satu hari nggak lewat dia harus hadir majelis. Ayahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu waktu itu masih kecil. Imam Ghazali masih kecil, usia di bawah 10 tahun, usia tamyiz. Itu ayahnya Imam Ghazali seorang pemintal wal kerjaannya. Pemintal wal. Itu kalau habis selesai dari pekerjaannya, beliau hadir di majelis ilmu. Kemudian anaknya Imam Ghazali dibawa. Imam Ghazali punya saudara namanya Imam Ahmad, adiknya Imam Ahmad. Ini wali besar juga. Jadi dari Imam Ghazali awalnya mukasyafah. Ini masih kecilnya, anak-anaknya dibawa kalau hadir majlis, minta doa sama ulama, sama guru-guru. Karena pada zamannya banyak para aulia. Doa para kiai
kiai ulama-ulama itu doanya makbul. Kenapa makbul? Karena mereka menjaga makanan. Karena salah satu syarat doa kita terkabul adalah kita bersih daripada perkara yang haram, terutama makanan, minuman, pakaian. Ulama-ulama menjaga hal itu. Makanya ayahnya Imam Ghazali tegas. Kalau hadir majlis, anak-anaknya dibawa. Satu, dia bisa terbiasa dengan keadaan majlis. Banyak pendidikan di situ. Dan bisa kenal dengan ulama-ulama. Setelah selesai majlis, minta doanya. Imam Ghazali ayahnya bukan seorang alim besar, tapi seorang yang cinta ilmu. Hadir di majelis ilmu. Nah itu sebelum Imam Ghazali dititipkan ke pesantren, itu yang mendidik utamanya adalah gurunya ayahnya sendiri. Belajar ilmu Quran, ilmu-ilmu dasar tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan itu. Ini ilmu dasar ini. Disebutnya arkanuddin. Yang wajib ini bagi seorang mukallaf siapa aja dia. Muslim, muslimah. Kalau sudah mukallaf dia wajib mengetahui ini arkanuddin. Rukun-rukun agama. Apa rukun-rukun agama? Iman, Islam, ihsan. Nah, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan tentang ini. Iman, Islam, dan ihsan. Iman tentang ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usul. Islam tentang ilmu ibadah syariat, wudu, sholat, haji dan lain sebagainya. Ihsan ilmu tentang menata hati, tasawuf atau akhlak. Sama tasawuf sama akhlak dia juga. Tasawuf sama akhlak dia juga. Mungkin kalau orang dengar bahasa tasawuf misalnya udah angker ya. Wah, masalah ini ya. Ada biasa aja ya. Akhlak, tasawuf itu akhlak. Orang semakin tinggi akhlaknya semakin bertasawuf. Akhlak zahir maupun akhlak batin. Tasawuf itu apa? Iya itu. Membersihkan zahir batin. Udah itu yang disebut pokok-pokoknya. Arkanuddin itu semua bagi orang muslim muslimah yang sudah akil balik dia wajib menuntutnya, wajib mengetahuinya. Imam Ghazali guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri diajarkan dasar-dasar agama. Setelah ayahnya wafat dititipkan kepada seorang ulama bernama Syekh Ahmad bin Muhammad. Syekh Ahmad bin Muhammad dititipkan. Kemudian ayahnya berpesan kepada Syekh Ahmad ini, saya waktu sakitnya, saya kalau sudah tidak ada umur, ada harta peninggalan saya titipkan kepadamu buat anak-anak saya belajar. Buat anak-anak saya biaya hidupnya semasa belajar. Kemudian setelah ayahnya wafat, hartanya diserahin kepada Syekh Ahmad ini. Kemudian Imam Ghazali dan Imam Ahmad dididik oleh Syekh Ahmad ini. Dididik dengan harta ayahnya, peninggalan ayahnya. Syekh Ahmad ini orang fakir, Imam Ahmad ini orang miskin, orang fakir. Setelah biayanya habis, yang dititipkan oleh ayahnya Imam Ghazali, biayanya sudah habis. Kemudian Imam Ghazali dimasukkan ke suatu madrasah yang di situ Imam Ghazali mendapatkan beasiswa. Artinya tanpa ada bayaran, karena
kecerdasan daripada Imam Ghazali. Artinya waktu, tenaga, pikiran, harta semuanya habis untuk menuntut ilmu. Karena salah satu daripada penyebab seseorang mendapatkan ilmu kata Imam Syafi'i kemarin, dan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbi'uka an tafsiliha bi bayanin zakain wa hirsin wa ijtihadin wal bulghatin wa sohbati ustazin. Kemudian betul di zaman Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan kata Imam Syafi'i secara terperinci yang 6 tersebut. Apa yang pertama? Zakat. Harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan di sini dalam segala hal harus diutamakan. Ilmu apa dulu, yang pokok-pokok dulu, kecerdasan. Kemudian wahirsin, harus memiliki sifat fokus terhadap ilmu. Wajtihadin, sungguh-sungguh mujahadah, kata apa gitu. Wajtihadin, bulgho biaya. Karena menuntut ilmu itu perlu biaya, buat beli kitab, buat beli macam-macam dalam perjalanan. Imam Ghazali, karena ulama dulu belajar itu dari negeri ke negeri, ya. Jauh-jauh nyari ilmunya. Kalau kita alhamdulillah di depan mata kita udah ada, kadang masih malas, ya. Lama dulu nyari satu hadis saja harus jalan berpuluh-puluh kilo nyari satu hadis. Kalau kita udah banyak guru-guru awal, ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz, ya. Tapi kadang masih malas. Guru batin sohbati ustadin, harus ada guru. Imam Ghazali gurunya banyak, seratusan ulama-ulama dulu gurunya. Tapi ada namanya guru futuh. Guru futuh itu guru yang membuka kita untuk itu, membuka semua paham. Guru futuh. Guru futuhnya Imam Ghazali diantaranya Imam Haramain. Imam Haramain yang memiliki madrasah dulu, sekarang pesantren ya, An-Nizamiyah, nama mahat ini, mahat An-Nizamiyah. Imam Ghazali sampai dipercaya sama gurunya Imam Haramain menjadi badal gurunya, kalau gurunya berhalangan. Sampai akhir wafat gurunya, akhirnya Imam Ghazali sebagai pengganti. Itu jadi seorang murid itu harus memiliki keyakinan bahwa keutamaan seorang guru lebih daripada kedua orang tuanya, karena seorang guru dia yang telah mendidik ruhnya. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik ruhku, jiwaku, aku tidak mengenal Tuhanku. Karena sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya nikmat adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti, karena mungkin kita udah repot keluarga, anak-anak kita gitu, kalau bisa anak-anak kita titipin madrasah atau guru-guru yang dekat-dekat, didik biar kenal agama, biar mereka kenal agama. Karena investasi yang baik itu, jadikan anak-anak kita ini generasi robbani yang
mengenal Allah, mengenal Rasulnya, pasti taat sama orang tua dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena kita udah arahkan disiplin ke TPA, pengajian yang berdekat. Jangan seperti kita ibaratnya. Kalau kita kan ibaratnya ya bisa dibilang terlambat, walaupun tidak ada bahasa terlambat. Kalau kita kan udah banyak urusan, mikirin anak, bini, apa ya. Kalau kita udah ada di majlis saja, alhamdulillah ya. Mustami'an itu alhamdulillah ya. Cuman anak-anak kita kalau bisa jadi muta'alim yang benar, belajar. Masukin pesantren. Karena itu investasi yang terbaik. Antar ke gurunya, jangan digelindingin doang anak. Kalau mau ngaji datang sendiri, banyak anak ngajar. Ini anak siapa nih ya? Cuma kita mau tolak kasihan bocah. Dua orang gitu datang ngaji gitu temennya gitu. Orang tua aja kita nggak tahu siapa. Ya kalau kita kalau bisa jangan begitu ya. Kalau kita mau dididik ngajian datang temuin gurunya. Ini adab ini salah satu pembuka foto itu. Ntar anak kita cepet nangkepnya tuh, karena kita awal sebenarnya dengan akhlak, dengan adab. Disiplin datang sama kita, saat nih saya dengan kita. Perhatiin juga gurunya, jangan mikir doang gitu. Jangan mikir doang, gurunya perhatiin. Orang kebalik, masukin anaknya ke bimbel, itu belum belajar baru dapat udah 300 bayarnya. Iya, bimbel bayarnya 300. Giliran masalah agama, ini kekurangannya umat Islam gitu. Giliran nama agama, guru disuruh ikhlas aja. Guru disuruh ikhlas aja. Ini bukan ini. Kita nanti kalau kita punya anak dipimpin, itu salah satu butuh juga nanti. Enggak, emang kenyataannya begitu sekarang. Terhadap perkara yang lain kita bela-belain ya orang tua. Kalau kita jangan itu. Dengan perkara agama disepelein gurunya, kasihan. Guru suruh ikhlas aja, namanya guru agama suruh ikhlas itu loh. Bagi ikhlas aja kalau diajarin ya. Itu. Anak-anak kita, Rasulullah, kalau dia kenal Rasulullah, dia kenal Allah. Wamin hafzuhu amamahu wal julus fi darsihi bil adabi wa fil isqa lama yaqulu. Dan diantaranya lagi harus kudu amamahu, ketika di depan guru harus sopan, kudu tenang gitu. Wal julus fi darsihi bil adab, dan duduk ketika dalam pelajaran dengan adab, fokus nil isqa, dengerin, simak benar, duduk dengan fokus gitu. Itu salah satu adab. Bila mayaqulu, kepada apa yang disampaikan. Karena ada ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan sabuna fi mi'atin anna al-ilma yunalu bisababi quwwatir rabita bainal murid wa syaikh. Karena ulama mengatakan sabuna fi mi'atin, artinya 70% ilmu itu didapat disebabkan
antara kekuatan ikatan seorang guru dengan murid. 70% kata ulama ilmu itu diperoleh dengan sebab kekuatan ikatan antara guru dan murid. Ta'alluq. Itu 70% ulama mengatakan begitu. 70% itu ilmu itu didapat dengan sebab antara ikatan seorang murid dengan guru. Hanya diantaranya itu al-qudu amamahu, guru kalau di depan guru. Wa julus fi darsihi bil adabi wa julus, dan duduk di dalam pelajarannya dengan adab, sopan, dan menyimak apa yang disampaikan itu. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak sambil main-main yang lain, fokus gitu. Wa min hatarkul mizah, dan juga meninggalkan bercanda gitu. Guru lagi jelasin, dia ngobrol berdua atau bercanda. Kemarin kan megang tasbih aja nggak boleh. Kemarin yang dibisahkan siapa dia? Orang ulama di sini. Jika syekhnya lagi ngajar, ada salah satu muridnya sambil zikir megang tasbih, itu keluar. Ini kita lagi ada di kebaikan, di tempat kebaikan atau keburukan? Tempat kebaikan ya. Kalau tempat kebaikan, kenapa ente nggak gabung sama kita? Kalau tempat keburukan, ente kenapa nggak cegah kita? Maksudnya itu, Allah nggak menjadikan di satu hati itu ada dua, maksudnya cabang, nggak fokus. Ya. Lagi bertasbih dilarang sama guru, apalagi ngobrol, HP dan lain sebagainya. Ini juga pelajaran buat kita semua, terutama buat anak sendiri yang nyampe. Tarkul mizah wa alla yamdaha ghairahu minal ulama bi hadratihi makhafata ayyafama ustaduhu annahu yazummuna. Ini juga nih. Nah, ini banyak sering terjadi juga ya. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi seperti ini. Dan tidak memuji guru-guru yang lain, minal ulama, daripada ulama ya, di depan guru kita. Kalau depan guru kita, dia udah kita anggap, kita yakinin ini guru kita udah paling top deh berarti. Emang harus yakin, kalau nggak yakin apa kita ngaji sama dia? Kan gitu. Jadi harus full kita, ikatan kita dengan guru. Jangan memuji guru lain atau ustadz lain atau ulama lain di depan guru kita, jangan. Itu juga bagian dari adab. Karena kalau acara-acara undang maulid, undang ulama-ulama masyhur misalnya, guru kita nggak masyhur ini, ulama kampung, ustadz kampung misalnya. Dan dulu ada datang ulama-ulama masyhur ya, kadang gurunya cuekin, muji ulama-ulama lain di depan gurunya, itu kurang pas, nggak ada namanya. Ini wa alla yamdah ghairahu, hendaknya jangan memuji selainnya, selain gurunya pada ulama-ulama di depan gurunya. Ada di dalam kitab Fawaidul Muhtaram satu kisah, ada seorang murid yang mana murid ini khidmat kepada gurunya. Di suatu saat kalau habis belajar, dia bukan belajar doang, dia juga khidmat kepada gurunya. Orang habis belajar, orang-orang pulang masuk ke kamar-kamarnya, dia bersihin kelas, sapu. Habis belajar, orang-orang pada masuk ke kamar masing-masing kan.
Kalau dia enggak, habis belajar dia bersihin kelas. Tiba-tiba datang Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir alaihissalam datang, ngintip di depan pintu. Ini muridnya udah tahu ada orang datang. Dia lagi bersihin kelas, bekas dia belajar, dibersihin, kemudian dilihatin sama Nabi Allah Khidir. Ditanya, dia pulang. Nanti nggak tahu aneh kata Nabi Allah Khidir. Emang siapa ente? Ane Nabi Allah Khidir, Abu Abbas. Nabi Allah Khidir. Emang kenapa? Ente nggak minta sesuatu mana? Luar biasa. Kelihatannya sombong ya, tapi ini ada. Ente nggak minta sesuatu mana? Jarang-jarang orang ngalamin datang di belakang begitu ya. Ane udah cukup sama guru ane. Soalnya ada luar biasa. Ane udah cukup sama guru ane. Ente datang ke sini dengan sebab guru ane masih. Antum yang Nabi Allah Khidir datang kemari dengan sebab guru ane. Nah ini kisahnya hampir sama sama Habib Umar Al-Attas, Sahibul Ratib. Sahibul Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid Syekh Ali Baras yang fatihahnya selalu bergandengan. Makanya kata ulama, kalau enggak fatihah ke Syekh Ali Baras, enggak bakal nyampe fatihah ke Habib Umar. Saking itu ikatan seorang murid dengan gurunya luar biasa, alukatinya luar biasa. Suatu saat di majlis, Habib Umar lagi di majlis menyampaikan suatu pelajaran, banyak murid-muridnya, Syekh Ali Baras mijit-mijit Habib Umar gurunya. Tiba-tiba datang Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir datang, ada Habib Umar. Nabi Allah Khidir datang, muridnya pada bangun, pada cium tangan. Syekh Ali Baras enggak, dia tetap menjitin gurunya. Ini cerita masyhur di kalangan habaib. Syekh Ali Baras tetap dia menjitin gurunya. Yang lain muridnya pada bangun, pada cium tangan, musafaha. Karena Habib Umar juga ngajarin. Nabi Allah Khidir datang katanya. Kata Habib Umar, ya Ali, ente enggak musafaha sama Nabi Allah Khidir, enggak cium tangan, kata gurunya. Kata Syekh Ali Baras, ane di sini aja deh. Nabi Allah Khidir datang dengan sebab engkau wahai Syekh ini. Nabi Allah Khidir datang karena dengan sebab engkau ya Habib Umar. Itu jangan cukup dari sini. Insyaallah. Ya. Karena ikatan seorang murid dengan guru begitu kuatnya. Makanya Syekh Ali Baras itu salah satu gurunya itu Habib Umar. Dan Habib Umar sampai katakan, orang yang fatihah kepada aku, nggak fatihah kepada Syekh Ali Baras, nggak bakal nyampe fatihahnya. Nggak bakal nyampe. Makanya diratibkan kalau fatihah gandeng tuh. Maka Syekh Ratib Bedul Anfas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Summa dari Syekh Ali bin Abdullah Baras. Nyambung. Di antaranya meninggalkan bercanda dan hendaknya tidak memuji selainnya daripada ulama-ulama di depannya. Khawatir gurunya memahami annahu yazumu, artinya dia meremehkan gurunya. Khawatir gurunya memahami dia meremehkan gurunya. Wa minha an la yusaddahu wal haya'u an su'al amma la ya'rifu. Dan hendaknya tidak malu dari bertanya
pada gurunya dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi kalau sesuatu yang tidak diketahui, tanya gitu. Tanya sama guru atau tanya sama temannya nanti setelah selesai majelis ya. Tanya sama temannya yang sekiranya paham gitu. Kalau nggak paham juga temannya, tanya sama gurunya. Jangan malu gitu. Kalau malu di masalah ilmu ini nggak boleh. Masalah ilmu malu, tanya nggak diperbolehkan ya. Artinya nggak baik. Memang dalam hadis yang dikatakan al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu seluruhnya kebaikan. Malu hal yang bagaimana dulu kan? Malu dalam bermaksiat kepada Allah itu baru nggak boleh. Malu itu bagus memang. Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Malunya maksudnya kalau kita bermaksiat, kita zalimin orang, kita ngambil hak orang itu harus ada malu. Malu buka aurat, malu meninggalkan sholat, malu meninggalkan majelis, malu meninggalkan yang diperintah Allah, malu melanggar larangan Allah, itu sifat malu. Makanya dalam hadis yang lain yang dikatakan idza lam tastahi fasna masita. Ini hadis sedikit ancaman juga ejekan. Di dalam tastahi fasna masita. Kalau ente nggak tahu malu, buatlah yang ente suka. Serah ente mau berbuat apa kek, kalau ente nggak tahu malu, gitu. Ini kan sedikit ejekan ya. Kalau ente nggak tahu malu, serah deh ente mau buat apa kek. Kalau ente sama Allah. Ya, tetapi kalau masalah ilmu, ya nggak boleh kita malu, ya. Harus bertanya. Seperti wanita-wanita daripada Ansar, Sahabiah yang ada di Ansar yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa wanita-wanita Ansar itu mereka nggak malu bertanya tentang agama sama Rasulullah. Tanya masalah haid, nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ketika kami bangun tidur tiba-tiba terlihat basah-basah gitu? Masalah haid, nanya masalah mandi junub, nggak malu masalah itu. Kemudian yang menjelaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Sekarang yang menjelaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebenarnya kita mencegah daripada sifat malu dari bertanya terhadap sesuatu yang dia belum ketahui. Makanya salah satu menyusun kitab Fathul Mu'in, Al-Malibari, Syekh Al-Malibari. Beliau membahas tentang masalah haid itu nggak panjang lebar. Ditanya kenapa masalah haid di kitab Fathul Mu'in nggak panjang lebar. Beliau jawabannya karena laki-laki nggak haid dan perempuannya nggak ada yang nanya. Artinya nah ini adab seorang muta'alim, seorang pelajar, seorang murid kepada seorang guru ya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man alamani harfan wahidan. Ini luar biasa. Sayyidina Ali yang terkenal ilmunya luar biasa mengatakan ana abdu man alamani harfan wahidan. Aku adalah seorang budak atau budaknya orang yang mengajarkan aku satu huruf. Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Aku adalah seorang budaknya bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf.
insya'a ba. Insya'a ba. Kalau dia mau jual aku, terserah dia. Wa insya'a a'ta. Kalau dia mau bebaskan aku juga terserah dia. Artinya dia udah serahin dirinya full 100% sama gurunya. Mau diapain kan, ibaratnya seorang budak. Membahasakan anak abdu, aku adalah budaknya orang yang mengajarkan aku satu huruf. Jika dia mau jual aku, terserah dia. Jika dia mau bebaskan aku dari budak, terserah dia. Makanya dosa kepada seorang guru ini lebih berat daripada dosa sama orang tua. Ya, di dalam kitab Nasalibah dikatakan dulu. Dalam kitab Nasalibah banyak tentang guru sama guru yang dan kita di belakang guru juga. Sekarang banyak murid ngomongin guru, aduh, maaf deh. Di depan saya di belakang ngomongin guru, udah hilang dah. Lama-lama Gawahar dapat keberkahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menemukan kita pada guru-guru yang membimbing kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan istiqamah dalam syariatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa orang yang berbakti kepada orang tua, kepada guru kita, dan Allah berikan kita adab mulia sebagaimana ulama-ulama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salehah, memberikan ilmu yang manfaat, memberikan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan memberikan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala ala dini wa rabbuna salihah. Ila hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Rabbana jarabna biladana jarabna wa alana ashrabna alana ashrabna fatu alaina tauba karsil kulli awba wa surana awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba ghafiratin awsaba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna bi kisabin minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli suri sallallahu